Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Anggota Provos Bitpropam Polda DI Yogyakarta, Bribka Nur Ali Suwandi, sangat menginspirasi saat melayani masyarakat. Bribka Nur Ali mengelola Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta dan mengasuh 190 anak yatim piatu dan anak dari keluarga ekonomi kurang mampu. Nur Ali adalah salah satu personel kepolisian yang mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berupa tiket sekolah perwira. Reward tersebut diberikan karena prestasi dari Nur Ali, diantaranya membangun 13 masjid di Yogyakarta dan membangun 3 sekolah gratis bagi masyarakat tertinggal di wilayah Panggang, Gunung Kidul, serta PAUD Bumi Damai di wilayah Gedangsari, Gunung Kidul. Sementara Aibda Purnomo yang bertugas di Polsek Babat, Lamongan, Jawa Timur, mendapat julukan polisi dengan sejuta julukan kebaikannya. Ia mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana. Aibda Purnomo sering memberikan perawatan terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ secara gratis. Ia juga menyediakan ojek gratis bagi anak yatim dan penyandang disabilitas untuk berangkat serta pulang sekolah. Kedua polisi tersebut terus memberikan pelayanan yang sangat membantu masyarakat di lingkungannya. Hal yang mereka lakukan sangat menginspirasi dan dapat menjadi contoh bagi seluruh personel kepolisian serta masyarakat. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, 2 anggota polisi di Polda Yogyakarta dan Polres Lamongan menjadi inspirasi saat melayani masyarakat. Anggota Provos Bitpropam Polda DI Yogyakarta, Bribka Nur Ali Suwandi, mengelola Yayasan Rumah Singgah dan mengasuh lebih dari 190 anak yatim piatu. Sementara Kanit Bin Polmas Polres Lamongan, Aibda Purnomo, mendapat julukan polisi dengan sejuta kebaikan karena kerap membantu masyarakat yang membutuhkan. Di antaranya memberikan perawatan terhadap orang dengan gangguan jiwa dan menyediakan ojek gratis bagi anak yatim piatu. Dan selanjutnya, apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi kedua polisi dan personel kepolisian lainnya dalam melayani masyarakat di tengah pandemi saat ini? Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami di studio Provos Bitpropam Polda DI Yogyakarta, Bribka Nur Ali Suwandi, dan Kanit Bin Polmas Polres Lamongan, Aibda Purnomo. Selamat siang Pak Ali, Pak Purnomo, apa kabar? Selamat siang, baik. Baik, nah ini kita saksikan tadi di paket berita pengantar, luar biasa sekali pencapaian kontribusi begitu bantuan yang diberikan kepada masyarakat ini sudah mentereng ya. Kalau Pak Ali sudah mendirikan 13 masjid dan juga ada panti untuk anak yatim piatu dan juga kaum duafa, dan untuk Pak Purnomo mendirikan yayasan perawatan ODGJ secara gratis. Ini mungkin bisa diceritakan apa sebenarnya yang menginspirasi, melatar belakangi inisiatif dari masing-masing Bapak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Silakan Pak Suwandi terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah wasyukurillah. Jadi kegiatan yang kita capai itu, Mbak, sebenarnya itu bukan kehebatan saya, ya, bukan kehebatan saya, bukan kekuatan saya. Saya pun menjadi polisi biasa-biasa saja. Apa yang kami lakukan ini hanyalah rahmat dari Allah. Kenapa saya melakukan seperti ini? Dulu kan saya di pondok pesantren, dari kecil di pondok pesantren, saya diasuh oleh guru saya, yaitu Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Baharul Ulum Tambak Beras Jombang. Nah, saya di pondok, sekolahnya udah tamat. Kita sowan ke beliau, Pak Yai, Pak Ali ini sekolahnya udah selesai. Ini mohon doa restu, Ali mau mengabdikan, mau masuk kepolisian. Alhamdulillah guru saya atau kiai saya memberikan restu. Namun kiai saya juga memberikan amanah. Amanah beliau, Ali, besok kalau kamu udah jadi polisi, 1,
jadilah polisi yang hubul waton minal iman, yang artinya cintailah bangsa ini. Yang kedua, jadilah polisi yang selalu ada manfaatnya untuk masyarakat. Jadi dengan amanah beliau, ya kita lakukan, apalagi saya sebagai petugas kepolisian, jadi saya artikan sama antara perintah dari kiai sebagai santri dan sebagai pengabdi polisian. Itu tugasnya hampir sama. Tugasnya ya melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, membuat masyarakat bahagia, merangkul masyarakat, seperti itu, Mbak. Baik, ini artinya beriringan ya Pak, tugas utama dengan juga pondok pesantren yang atau yayasan yang sedang diasuh sama-sama untuk mengayomi masyarakat. Betul. Luar biasa. Nah, saya ke Pak Purnomo. Pak Purnomo, kalau latar belakang dari Anda mendirikan panti untuk perawatan ODGJ dan kaum duafa ini apa sih, Pak? Jadi gini, Mbak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi juga manusia, Mbak. Kita digaji dari masyarakat. Jadi kita harus kembali lagi ke masyarakat. Apalagi perintah dari pimpinan, polisi itu harus ada di tengah-tengah masyarakat. Kita harus bisa bermanfaat, yang mana manfaat itu, kebaikan itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Jadi kita benar-benar harus bergaul dengan masyarakat, dan kebaikan itu memang harus benar-benar terasakan. Karena polisi itu punya masyarakat, Pak. Jadi pada saat masyarakat itu dekat sama kita jaga kepercayaannya mereka. Gitu saja. Baik, ini artinya benar-benar menjalankan prinsip dan juga tugas dari kepolisian, yaitu mendampingi, membantu dan juga mengayomi masyarakat. Nah, ini kalau untuk membagi waktu mungkin antara tugas utama di kepolisian dan juga menjalankan yayasan yang diasuh, apakah ada kendala dan juga tantangannya? Bagaimana Pak Ali? Jadi sebagai anggota polisi, saya tetap melaksanakan ya kegiatan-kegiatan kepolisian karena tetap wajib ya kita sebagai anggota polisi. Namun kita harus pandai mengatur waktu. Di saat kita melakukan dinas ya tetap melaksanakan dinas. Namun di sela-sela waktu yang kosong, seperti katakanlah nanti pulang bekerja, seperti lepas piket, kan ada juga Sabtu Minggu. Kalau nggak ada kegiatan kita libur, di saat waktu libur itulah kita manfaatkan untuk mendekat kepada masyarakat. Kita mencari masyarakat yang mana di atas gunung atau di pedalaman, kita cari informasi mana masyarakat yang membutuhkan, mana masyarakat yang lagi sedih atau susah, kita membantunya seperti itu. Baik, dedikasinya ini tidak ada hentinya ya Pak untuk masyarakat. Di masa bertugas utama melayani masyarakat, kemudian di waktu senggang juga sama-sama melayani masyarakat juga. Betul sekali. Nah, kalau Pak Purnomo sendiri tantangan yang dihadapi mungkin bisa diceritakan? Tantangan banyak, Mbak. Jadi alhamdulillah pihak keluarga sangat mendukung. Dalam artian kalau saya pulang piket, kalau saya pas lepas piket segala macam, apalagi Sabtu Minggu, kita memang gunakan untuk kegiatan tersebut bermanfaat mungkin. Dalam artian kalau kita ketemu dengan orang-orang dengan gangguan jiwa, sekarang kita sudah punya tempat, Mbak. Dan tempat itu satu rumah sama saya. Jadi pihak keluarga juga tahu. Jadi kita benar-benar, saya ajak keluarga gimana caranya menimbulkan rasa kasih sayang, rasa peduli itu. Artinya ini keluarga juga ikut suportif, turun langsung ya Pak dalam menjalankan yayasan tersebut. Nah, ini tadi selain pencapaiannya, kalau Pak Ali 13 masjid, terus Pak Purnomo yayasan perawatan untuk ODGJ, ada pencapaian lainnya Pak yang bisa diceritakan yang mungkin juga bisa menginspirasi masyarakat? Ya, alhamdulillah selama kurang lebih 5 tahun ini kami bersama teman-teman relawan yang kami buat sebuah yayasan, namanya Yayasan Berkas Bersinar Abadi. Kita memiliki program namanya Ojek Gratis, Mbak. Jadi per hari ini ada di 8 kecamatan di Kabupaten Lamongan. Kami memiliki 16 unit sepeda motor yang mana itu bantuan dari para donatur, dari Bapak Kapolres juga, dari Bapak Kasat Lantas juga kan. Terus kemarin pada saat saya melaksanakan dinas di Polsek juga bantuannya banyak dari para komandan. Lah, karena warga Lamongan itu banyak yang daerah-daerah pelosok, yang mana pada saat kita keliling melaksanakan tugas sebagai Babin Kamtipmas, kita ngeliatan Bang, ada anak-anak yang disabilitas, kurang mampu, yang mana dia berangkat sekolah dia nggak punya sepeda motor, akhirnya dia nggak berangkat, Mbak, apalagi sekarang hujan ya. Iya betul. Jadi pada saat pulang
muncul inisiatif ide bagaimana kalau kita membuat inovasi berupa ojek gratis. Jadi adik-adik itu kita antar jemput setiap harinya. Dan yang jemput guru-gurunya sendiri. Jadi banyak guru-guru honor yang mereka tidak memiliki sepeda motor, kita kasih fasilitas sepeda motor. Adik-adik yatimnya kita kasih uang saku, yang mana uang saku itu dipakai untuk tambahan kebutuhan sekolahnya. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada di 8 kecamatan di Kabupaten Lamongan. Oke, sudah banyak ya Pak. Ini kita bersyukur dapat respons yang sangat baik dari masyarakat, terbukti dengan banyaknya donatur ya yang memberikan bantuan. Baik, kalau Pak Ali ini apa saja Pak pencapaiannya selain membangun 13 masjid dan juga yayasan untuk yatim piatu dan kaum duafa? Ya, alhamdulillah kita juga merenovasi ya. Kita merenovasi 3 gereja. Merenovasi tempat wihara. Selain itu saya juga punya kegiatan pembinaan para pemulung. Ada 600 pemulung yang kita bina. Dan kita juga membina para jumbo-jumbo yang di atas gunung itu kurang lebih hampir 2.000 yang kita bina. Dan ditambah lagi saya punya kegiatan yaitu namanya program Bisa Sembuh. Sekarang udah ada 42 anak yang sakit parah atau bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di atas gunung, intinya yang sakit parah, yang tidak bisa disembuhkan, yang tidak bisa dibantu dengan dana, yayasan kita berusaha untuk menyembuhkan itu. Alhamdulillah kemarin udah ada 32 yang kita obatkan ke rumah sakit, kita carikan dana. Tapi itu semuanya saya juga dibantu oleh orang-orang baik, orang yang tulus hatinya. Karena apa? Yang kita obatin itu mengeluarkan dana besar, itu tidak mungkin saya sendiri. Alhamdulillah banyaklah masyarakat yang selalu membantu kegiatan kita begitu Mbak. Baik, luar biasa. Ini kita masih akan gali lagi kisah inspiratif lainnya dari Pak Ali dan juga Pak Purnomo usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Ya, kembali bersama kami di Lunch Talk. Kita lanjutkan dialog kita siang ini masih bersama dengan Provos Bid Propam Polda DI Yogyakarta, Bribka Nur Ali Suwandi dan juga Kanit Bin Polmas Polres Lamongan, Aibda Purnomo. Nah, ini Pak Ali dan juga Pak Purnomo, sebelumnya kan ketika masih ada pembatasan kegiatan masyarakat atau aktivitas masyarakat selama pandemi, ini apakah ada kesulitan dalam mungkin menjaring masyarakat yang membutuhkan bantuan di lapangan? Silakan Pak Ali terlebih dahulu. Ya, di saat pandemi kita bisanya berdoa Mbak. Saya berdoa kepada Allah supaya pandemi COVID ini cepat-cepat selesai. Dan untuk permasalahan di saat itu ya sebenarnya ada. Mungkin banyak sekali ya permasalahan, apalagi seperti saya selain jadi polisi kan saya mencarikan nafkah anak-anak yatim dan para jompo dan lain-lain itu kan saya satu menjaga sebagai satpam, pasang sound system, terus saya juga jualan batik. Lah di saat pandemi inilah, di saat itulah kita tutup semuanya. Ya kita tetap bertahan untuk menjaga anak-anak. Menjaga anak-anak yang paling utama menjaga kesehatannya, keselamatannya. Alhamdulillah mulai saat ini udah mulai berjalan lancar karena apa? Usaha jualan batik dan saya pasang sound udah mulai berjalan lancar. Jadi alhamdulillah untuk kendala di pandemi ini mulai saat ini udah mulai apa ya? Pandemi udah mulai hilang. Nah, saya alhamdulillah udah mulai bisa berjalan untuk anak-anak seperti itu. Baik, selalu ada jalan ya Pak kalau kita itu niatnya mau membantu orang. Yeah. Baik, kalau Pak Purnomo seperti apa Pak? Apa tantangan yang dihadapi selama pandemi ini? Kalau selama pandemi ini malah saya lebih semangat Pak. Oke. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Indonesia yang mana alhamdulillah warga Indonesia itu baik-baik. Selalu mendukung kegiatan kami selaku anggota Polri. Kenyataannya banyak yang menjadi donatur dalam kegiatan kami. Alhamdulillah saat pandemi
saya bersama teman-teman di Polres Lamongan, kami ada 2 program yang mana ada namanya program sedekah telur polisi, yang mana kita berikan sedekah telur itu kepada warga masyarakat yang terdampak PHK. Dari sedekah telur polisi itu kami mengajak orang-orang tetap semangat, dan alhamdulillah dari keuntungannya kita bisa melaksanakan bedah rumah 13 warga. Wah, luar biasa sekali. Di saat pandemi itu juga kan banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah, Bang. Pada saat nggak bisa sekolah itu kita tampung mereka di belakang rumah saya dan kita siapkan 6 guru. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Alhamdulillah kita sekarang sudah ada 121 yang menjadi anak-anak asuh di yayasan kami. Baik, luar biasa sekali. Nah, ini mungkin kalau treatment dari para masyarakat yang dibantu di yayasannya Pak Purnomo dan juga Pak Ali, mungkin bisa diceritakan sedikit seperti apa, Pak? Maksudnya? Treatment perawatan mungkin kepada ODGJ. Kalau yang kami lakukan, Bang, kami lakukan, alhamdulillah, orang dengan gangguan jiwa itu jiwanya, Mbak, yang sakit. Kalau menurut saya, mohon maaf. Jadi kalau obat yang kita berikan, alhamdulillah di tempat kami ada pendampingan dokter spesialis, ada ruqyah juga, ada pendampingan guru ngaji juga. Namun kami sampaikan bahwa orang-orang dengan gangguan jiwa itu kita sentuh hatinya. Kita dampingi, kita ajak sholat bareng, kita ruqyah bareng, kita ngaji bareng. Dan alhamdulillah di tempat kami tidak ada sekat. Mereka tinggal bersama saya. Kemarin ada beberapa pihak dari rumah sakit, ada juga dokter, ada juga teman-teman dari mahasiswa. Alhamdulillah kami juga punya memberikan beasiswa, Mbak, kepada 20 adik-adik mahasiswa yang kurang mampu di Kabupaten Lamongan. Baik, ini artinya diperlakukan secara humanis ya, Pak, para ODGJ jadi mereka itu tinggal bersama saya, makannya juga satu meja makannya. Baik. Cuma kalau tidur berbeda, Bang, tapi kalau makan sama. Kita makannya sama, sholatnya sama, ngajinya juga sama. Baik, dan alhamdulillah informasinya yang sudah sembuh tidak ada pernah yang kambuh kembali lagi, begitu ya? Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Nah, kalau Pak Ali, untuk anak-anak dan juga mungkin kaum duafa yang berada di panti Bapak ini, mungkin kalau untuk yatim piatu selain diberikan tempat tinggal, apakah mereka juga diberikan pendampingan, mungkin pendidikan dan juga pelatihan vokasi lainnya agar mereka bisa mandiri nantinya? Betul, Mbak. Jadi saya dengan Mas Purnomo itu sebenarnya ceritanya hampir sama ya. Sistem saya untuk mengasuh anak-anak, modal saya cuma satu, saya mencintai anak-anak. Saya mencintai dengan penuh kasih sayang dengan anak-anak. Jadi kebutuhan anak-anak pun semuanya tercukupi, mulai dari makannya. Kalau masih kecil ya kita perhatikan. Kalau anak kecil mulai umur 1 tahun sampai 6 tahun itu masih ada pengurusnya yang khusus nyuciin. Jadi kita anggap anak-anak ini walaupun bukan anak saya menganggap mereka adalah sebagai anak saya. Jadi saya penuh kasih sayang sama mereka. Untuk sekolah, alhamdulillah mulai TK sampai mahasiswa semuanya sekolah semuanya. Untuk fasilitas, tempat tidur dan lain-lain. Pokoknya harapan saya itu nyaman seperti yayasan yang kami kasih nama Bumi Damai. Jadi anak itu tinggal di yayasan saya itu ya merasa senang, merasa damai. Ya seperti itu pokoknya. Alhamdulillah semua anak-anak di tempat kita nyaman dan kerasan dan bisa sekolah semuanya. Baik, nah ini kalau mungkin dari respon masyarakat sekitar, warga yang tinggal di seputaran yayasan, adakah juga yang ikut membantu menjadi relawan, Pak? Iya, Mbak. Jadi untuk relawan, kalau di tempat saya, Bang, untuk relawan itu dari warga sekitar. Nah, terus dengan adanya panti yang kita buat, alhamdulillah di sekitar kami bisa kami pastikan bahwasannya zero ODGJ. Ya, jadi kalau misalkan ada orang dengan gangguan jiwa, kalau ketemu di jalanan langsung saya ambil, saya bawa pulang. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang terus mendukung, karena sekarang eranya digital. Jadi kalau saya menemukan orang-orang dengan gangguan jiwa yang mana belum kita temukan alamatnya, namanya, kita share, Mbak. Memang sengaja saya share ke medsos. Alhamdulillah per hari ini sudah 100 lebih yang bisa kita antarkan pulang. Oh iya. Dan kalau memang yang tidak bisa kita antar pulang, kita rawat di rumah. Ya sengaja kita rawat sebelum mereka kita kembalikan. Sebelum kita kembalikan, ini ada yang 3 yang sudah menikah, berhasil kita nikahkan. Ada 2 yang sekarang sudah jualan juga. Namun kita tetap kita pantau. Yang sudah menikah itu dijodohkan sama Pak Pur juga.
Baik, luar biasa sekali. Ngerangkap jadi Mutin ya. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda, Pak Purnomo dan juga Pak Ali. Pemirsa, jangan kemana-mana, Lunch Talk masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih bersama dengan Bribka Nur Ali Suwandi dan juga Aibda Purnomo di sini. Tadi kita sudah mendengar banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita jadikan inspirasi untuk berbuat baik dari Pak Ali dan juga Pak Purnomo. Nah, ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung segmen. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Ali ataupun Pak Purnomo, mungkin kepada sesama rekan kepolisian ataupun juga kepada masyarakat dalam hal berbuat baik kepada sesama. Silakan Pak Ali terlebih dahulu. Ya, baik. Ya, sebelumnya saya mohon maaf. Saya kepingin mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya saudara saya dari kepolisian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Marilah kita menjadi polisi yang presisi dan kita menjadi polisi yang selalu bermanfaat. Saya kepingin memberikan kata-kata buat teman-teman saya polisi se-Indonesia yang saya cintai ini. Jadilah polisi yang ikhlas tanpa batas dan ikhlas tanpa balas. Jadi menjadi polisi yang selalu lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah. Karena apa? Kita ini diberikan kesempatan hidup sama Allah hanya satu kali. Jadi kesempatan hidup ini marilah kita gunakan yang bermanfaat. Dan yang kedua, bagi saudara-saudaraku kepolisian yang saya cintai, marilah kita mengukir kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada maknanya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat, yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Insya Allah kebaikan ini akan dibalas oleh Allah SWT. Dan saya mendoakan kepada seluruh teman-teman saya di kepolisian, semoga polisi selalu dicintai oleh masyarakat dan semoga langkah-langkah polisi ini selalu dirahmati oleh Allah. Begitu. Amin. Ikhlas tanpa batas dan ikhlas tanpa balas dalam apapun yang kita lakukan ya Pak. Betul. Jadi lillahi ta'ala, mengerjakan karena hati. Begitu. Baik. Biar yang balas oleh Allah begitu. Luar biasa sekali. Nah, Pak Pur, silakan pesan yang ingin Anda sampaikan. Kalau saya sih berpesan untuk diri sendiri, Mbak. Mudah-mudahan apa yang saya pesankan untuk diri sendiri bisa juga bermanfaat untuk masyarakat. Bahwasanya tidak ada kebaikan itu yang sia-sia. Kebaikan itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Jadi bukan kita melakukan kebaikan untuk orang lain itu tidak kembali untuk diri sendiri, pasti akan kembali. Dalam artian umur kita tidak ada yang tahu. Ya, manusia itu bukan mencari berkah pahala, namun cuma mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita melakukan perbuatan apapun, sekecil apapun, kalau memang Allah ridho itu memang luar biasa. Dan untuk teman-teman kepolisian, lakukan tugas, kita sama-sama ikutin terus petunjuk pimpinan, insya Allah berkah barokah hidupnya, rezekinya dan keluarganya. Amin. Baik, amin. Tentu kita berikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang sudah dilakukan Pak Purnomo dan juga Pak Ali. Semoga juga diberikan balasan yang berlipat ganda ya untuk kebaikannya. Baik, semoga kisah ini juga bisa menjadi inspirasi bagi semua masyarakat dalam berbuat baik kepada sesama. Terima kasih banyak Pak Ali dan juga Pak Purnomo sudah hadir di sini dan berbagi informasi. Salam sehat selalu. Ya, pemirsa, demikianlah Lunch Talk hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Anggita Wulandewi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.